Pandemi membuat banyak pengusaha berguguran. Pandemi membuat banyak pekerja di PHK. Dan pandemi telah membuat banyak orang ketakutan. Selamat malam, saya Eri Thomas. Malam hari ini, Ditanya Mentor bersama dengan seorang psikolog akan membahas sebuah topik, yaitu psikologis, pengusaha, dan pekerja di tengah pandemik ini. Kita akan mengundang seorang narasumber, seorang psikolog yang masih muda, namun memiliki titel yang luar biasa. Di usianya yang belia, yang muda, beliau sudah menjadi seorang sarjana psikolog dan juga master psikologi. Kita akan menunggu kehadiran beliau. Sambil menunggu, saya akan menyapa kita semua. Selamat malam. Lirik Ces Hetik. Ya, selamat malam. Halo Ishak Lombok, halo Pak Jonathan, Pak RT, selamat malam untuk kita semua. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Saya akan ketikkan terlebih dahulu untuk dipin. Sambil menunggu narasumber kita hadir. Ya, si Syofita sudah di tengah-tengah kita. Saya akan kenalkan dan kita akan panggil langsung. Ya, mari kita sambut. Please welcome Sis Yovita Karlina. Selamat malam Sis. Selamat malam. Yes, oke. Terima kasih Sis sudah hadir di Tanya Mentor. Malam hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik Sis. Sudah saya pin, yaitu psikologis pengusaha dan pekerja di tengah pandemi ini. Sis, di tengah-tengah pandemi ini Sis, banyak pengusaha berguguran, banyak pekerja di PHK, dan banyak orang menjadi takut di dalam dirinya Sis. Dan kita tahu bahwasanya untuk menjadi seorang pengusaha yang handal dan juga seorang pekerja yang handal, kita harus menang dari dalam dulu ya Sis. Baru Ya, bisa kita betul. menang dari luar. Betul Nah, sekali. oke Sis, kita akan membahas tentang ini Sis. Namun terlebih dahulu, bolehkah Sister boleh mengenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang hadir malam hari ini? Ya. Ya, halo, gimana kabarnya semua? Selamat malam. Nama saya Yovita Malam. Karlina. Saya backgroundnya psikologi industri dan organisasi. Jadi di psikologi sendiri itu ada 5 penjurusan sebenarnya, bagi yang belum tahu. Jadi yang Ya. pertama adalah psikologi klinis, kemudian psikologi sosial, psikologi umum, psikologi pendidikan, dan satunya adalah psikologi industri dan organisasi. Jadi kebetulan saya berkecimpung di industri dan organisasi. Itu membahas soal beberapa pekerjaan secara psikologis, seperti itu ya. Wah, ternyata banyak ya Sis bidang psikologis ini ya. Ya, yang mana Oke, orang masih oke belum Sis. banyak tahu ya, ada banyak penjurusan seperti itu. Nah, saya kirain dulu setiap psikolog itu adalah yang dikatakan konselor begitu Sis, yang menangani orang-orang yang mungkin bermasalah dengan hatinya atau dengan jiwanya begitu Sis. Jadi semua itu sebenarnya berkesinambungan. Jadi contoh ya, di psikologi di perusahaan, jika ada karyawan yang bermasalah, itu ujung-ujungnya penyebabnya bisa jadi karena keluarga. Nah, apabila ada penyebabnya karena keluarga, itu kita arahkan lagi. Kita tanya lebih lanjut, apakah dia tuh sampai harus dikonseling secara klinis. Kalau dia sudah sampai levelnya kayak depresi seperti itu, dia akan dirujuk ke psikolog klinis seperti itu. Jadi kalau Oh, dari psikolog klinis sendiri itu kan sudah istilahnya kita cuma ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti kalau dia sudah dirasa akut, depresinya juga akut, dia akan diarahkan ke psikiater. Psikiater itu nanti dia akan membantu untuk meresepkan obat. Begitu. oh, demikian Sis. Oke, Ya. oke Sis. Sis, kita tahu bahwasanya pandemik ini Sis banyak membuat pengusaha itu ya terganggu ya Sis psikolognya. Yang awalnya adalah perusahaannya berjalan dengan baik, perusahaan berjalan dengan lancar, omsetnya bagus, pekerjanya semua bagus. Tiba-tiba begitu datang pandemi ini, Sis, semuanya berubah, Sis. Semua berubah, Sis. Nah, apa yang terjadi, Sis, yang Sis lihat
di pandemi ini yang terjadi pada pengusaha-pengusaha sis? Secara psikologis. Ya, sebenarnya ya, pandemi itu ujian bagi seluruh dunia ini. Jadi bukan hanya Indonesia saja, tapi semua ini sedang mengalami yang namanya pandemi itu. Jadi bagaimana setiap orang, ada yang di pandemi ini hanya ada dua kemenangan ya. Jadi yang satu menang, yang satu tidak justru kalah. Winner or loser. Jadi kita mau menjadi orang yang mana? Jadi kalau di pandemi ini kita bisa melihat peluang, kita justru bisa akan maju. Justru kita akan mengubah kehidupan kita lebih dari kita sebelumnya, sebelum pandemi, dan menjadi sekarang itu peluangnya semakin terbuka banyak, bahkan luas sekali. Tapi ada beberapa juga orang yang istilahnya justru kehilangan peluang dan kehilangan harapan, dan ia cenderung depresi, dan akhirnya sampai ya jangan sampai memutuskan hal yang tidak-tidak, itu juga akan menjadikan dia akhirnya benar-benar secara psikologis akan down, negatif, dan dia akan ini tumbang. Jadi kita memilih yang mana? Kita memilih yang survive, kita memilih yang bisa beradaptasi di lingkungan ini, di lingkungan yang baru, di budaya yang baru, atau kita memilih sebagai orang yang kalah di dalam medan perang ini ya, medan perang perekonomian ini kalau saya bilang ya. Nah, oke sis. Nah, di mana sebenarnya terjadi perbedaan itu sis? Mengapa ada orang yang secara psikologisnya bisa melihat peluang, bisa tetap tenang, dan bisa memandang ke depan, sis. Nah, namun ada juga pengusaha yang begitu menemukan ini langsung drop, turun begitu, sis. Dan pasrah, bahkan ada yang putus asa, sis. Secara psikologis, di manakah perbedaan itu, sis? Mengapa bisa demikian? Ya, memang secara latar belakang tuh pengaruh sekali ya. Jadi ada beberapa orang yang memang latar belakangnya sudah terbiasa dan terlatih untuk menjadi seorang yang bermental kuat, dia akan menang di dalam situasi ini. Bahkan dia akan menjadi berlebih daripada dia sebelumnya. Tapi jika orang tersebut itu istilahnya sudah dari awal sudah sering ketika terkena masalah dia gampang down, terus gampang putus asa, gampang baper lah istilahnya ya, gampang baper, terus gampang istilahnya kurang semangat. Itu dia untuk menghadapi sikon perubahan yang tiba-tiba ini, dia akan merasa kenapa kok ada perubahan, dan itu cenderung mereka tidak bisa ini ya, tidak bisa menghadapi itu. Wah, menarik ini sis. Untuk kita bahas lebih lanjut sis. Nah oke sis, sebelum masuk ke sana lagi sis, saya ingin tahu juga ini, ingin bertanya kepada sis Yovita, sis kalau dari sisi pekerja sis, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bawahan, kita tahu juga di saat pandemi ini juga banyak tekanan-tekanan yang mungkin jauh lebih besar daripada dahulu, sis. Namun kenyataannya di pasar, keadaan tidak lebih baik dari dulu, sis. Nah, banyak juga pekerja-pekerja yang tertekan begitu, sis. Namun ada juga pekerja yang tetap optimis dan tetap bisa bekerja dengan baik, sis. Boleh dijelaskan sedikit, sis, kurang lebih psikologi seorang pekerja di masa pandemi ini, sih? Sebenarnya semua pekerja sekarang sedang mengalami namanya keraguan. Keraguan apakah dia masih bisa bertahan di perusahaan ini, ataukah dia tetap akan survive di perusahaan ini. Jadi ini yang dikatakan pekerja ya, bukan pengusaha ya, yang ditanyakan. Betul, pekerja, betul. Beda ya, kalau levelnya pengusaha dan levelnya pekerja ini beda sekali. Kalau yang ditanya ini adalah pekerja, dia akhir-akhir ini, situasi akhir-akhir ini membuat para pekerja ini punya keraguan di dalam hatinya. Apakah dia ini bisa bertahan di perusahaan ini, ataukah dia itu harus di PHK atau harus dikeluarkan dari kantornya. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka mempunyai tekanan mental juga, dan mereka juga istilahnya punya tekanan mental, dan mereka pasti ingat keluarganya. Gimana kalau seandainya nanti ini sampai di PHK dan lain sebagainya, bagaimana sikon ini ya keluargaku, keuangan keluargaku bagaimana. Itu yang seringkali justru membuat mentalitas dari pekerja-pekerja seperti ini tuh sedikit ada kekacauan emosi. Karena sudah khawatir dulu, khawatir, takut, cemas, itu kan semua emosi negatif. Beda dengan orang yang mempunyai optimisme, terus
eh, confident, itu beda sekali. Ada kubu negatif dan ada yang kubu positif dalam pengelolaan emosi itu sendiri. Yes, yes, betul sis. Nah, di situ juga sis, bagaimana seorang pekerja ini dia khawatir dengan keluarganya, namun dia juga khawatir dengan perusahaannya sis. Nah, apa perbedaan sis di antara psikologis tekanan seorang pekerja dengan seorang pengusaha gitu sis? Siapa lebih berat sebenarnya sis? Secara psikologis menurut sis? Sama-sama beratnya. Karena ini adalah ujian dunia. Seperti saya katakan tadi, ini adalah ujian dunia. Jadi, sebenarnya sama-sama beratnya. Jadi, kalau dari sisi pengusaha, bagaimana dia bisa mempertahankan cash flow di tengah kondisi pandemi seperti ini, dengan adanya turunnya omset, adanya apa ya, cara konsumen berubah dalam hal membeli, berbeda kan yang dulunya offline harus berubah menjadi online, itu persiapannya seberapa kenceng pengusaha-pengusaha ini. Itu jadi para pengusaha stresnya atau dia itu tekanannya berada di cash flow. Cash flow yang mana dia harus mempertahankan perusahaan ini bagaimana tetap bertahan dan bagaimana dia bisa menggaji para karyawannya. Misalnya karyawannya cuma 2, mikirin masih 2 orang, 2 keluarga. Kalau karyawannya 10, mikirnya 10 orang. Kalau karyawannya ratusan, bahkan 5.000, bagaimana? Pasti mereka akan bingung untuk mensortir siapa saja yang harus dikeluarkan atau harus diefisiensi nilai ini ya, keuangan dalam perusahaan. Dari sisi pekerja sendiri, yang dikhawatirkan dari sisi pekerja adalah kehilangan pekerjaan yang mana dia bisa menggantungkan sebelum adanya pandemi ini, dia lebih secure ya, karena merasa saya bisa menggantungkan hidup saya di sini, di perusahaan ini. Tapi dengan adanya pandemi ini, mereka merasa tidak secure. Akhirnya merasa tidak secure karena bisa-bisa saya dipecat hari ini, bisa-bisa saya dipecat besok, atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi. Itu yang menjadi pembeda kekhawatiran antara pengusaha dan juga pekerja. Artinya masing-masing punya kekhawatiran tersendiri dan itu tidak gampang ya sis. Betul. Itu tidak mudah. Sebenarnya sama-sama ini ya, punya problem, semua pasti punya. Betul. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya problem. Betul sis. Oke sis, sebelum kita lanjut sis, ini teman-teman jika ada komentar atau juga ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan nanti kita akan bertanya kepada sis Yovita atau juga boleh pilih ikon pertanyaan. Nah sis, ya, pertanyaan berikutnya sis. Lebih enak di Q&A ya, supaya bisa kelihatan besar tulisannya di layar. Iya, di ikon yang ada tanda tanyanya itu lebih bagus. Oke, supaya terarah ya. Oke sis, berikutnya sis. Sis boleh tidak sharingkan kepada kita menurut pengamatan sis Yovita, apa perubahan perilaku seorang pengusaha sis? Pasti terjadi perubahan ya sis selama pandemi ini. Betul. Nah, perilaku atau behavior apa yang berubah di seorang pengusaha itu sis selama terjadinya pandemi ini? Setelah tekanan yang dia hadapi, ketakutan yang dia hadapi, keraguan yang dia hadapi, begitu sis. Behavior apa yang terjadi pada seorang pengusaha? Itu ada 2 macam. Dia akan menjadi winner atau loser. Jadi di tengah kondisi begini, jika dia akan lolos menjadi seorang winner, dia akan mempunyai mentalitas yang lebih kuat daripada pengusaha sebelumnya. Tapi apabila dia menjadi loser, dia akan putus asa. Dan jangan sampai memutuskan hal yang tidak seperti mengakhiri hidup. Seperti itu ya. Jadi ada dua result yang mungkin terjadi di tengah sikon begini. Secara perilaku sis, mungkin apa yang terjadi sis yang berubah daripada seorang pengusaha itu sis? Katakanlah dulu dia seorang yang optimis, mungkin menjadi lebih takut atau bagaimana sis? Itu atau saya tidak bisa menganalisa karena itu berbeda setiap orang berbeda. Si A, si B, si C sampai si Z itu berbeda karena setiap orang mempunyai permasalahannya sendiri, mempunyai latar belakang karakter sendiri, mempunyai keluarga sendiri, lingkungan sendiri. Itu yang menyebabkan tiap manusia ini tadi unik. Dan cara manusia unik dalam beradaptasi di perubahan ini. Jadi memang yang namanya perubahan itu terjadi setiap 8 sampai 10 tahun sekali. Ada perubahan budaya yang benar-benar luar biasa.
Jadi yang dulunya budaya apa menjadi budaya apa. Nah sekarang ini adalah waktunya untuk berubah dari budaya yang dulunya offline menjadi budaya online. Online bahkan mengglobal ke seluruh dunia. Itu yang kita harus bisa beradaptasi di dalam sikon seperti ini. Oke, ya setuju ya sis. Mungkin secara pekerja juga seperti itu ya sis. Jadi artinya mungkin salah satunya perilaku yang berubah, orang yang dulu tidak menggunakan teknologi, sekarang dipaksa untuk bisa Ya, bekerja betul. dengan teknologi ya sis. Mungkin yang Benar. dulu Satunya. pertemuan, ya salah satunya pertemuan atau mungkin meeting atau rapat yang dulu harus bertemu orang dengan orang, namun sekarang bisa melalui media sosial atau melalui online ya sis. Mungkin salah Ya, satunya itu benar. ya sis. Ya, ya. Salah satunya itu. Dan kita harus mulai terbiasa dengan sikon online seperti ini. Oke sis. Nah sis, secara psikologis lagi lah sis. Ya, Ini lebih berat, ya seperti yang sis bilang tadi. Orang yang perusahaan pengusaha yang ada di level tinggi atau di level bawah yang lebih merasakan tekanan lebih besar, yang atas apa yang bawah sih? Sebagai pekerja juga mungkin posisi yang tinggi atau juga di posisi yang rendah yang lebih tertekan pada saat pandemi ini, menurut pengamatan sis. tergantung tergantung berapa banyak tabungan yang masih dipunya atau cash flow yang bisa bertahan untuk sebuah perusahaan atau keluarga tersebut. Jadi saya tidak bisa membedakan yang lebih tinggi, lebih rendah, ini mana yang lebih kuat. Zaman sekarang yang lebih kuat adalah yang punya cash flow lebih banyak. Jadi sebagai pemilik perusahaan sekalipun, seandainya dia perusahaan kuat, dia cash flow-nya sudah menipis atau enggak. Kalau dia perusahaan yang kuat dan cash flow-nya tebal, dia akan bertahan luar biasa di dalam sikon seperti ini. Bahkan akan ekspansi luar biasa dengan adanya sistem go online ini. Tapi apabila pengusaha yang di level menengah ke bawah, kekuatannya cash flow-nya seberapa juga. Apabila dia cash flow-nya pas-pasan, dia akan bisa merubah ini ya, lini bisnisnya juga bisa karena cash flow-nya mungkin sudah habis, dia mungkin bisa membangkrutkan atau istilahnya menutup ini ya, pengusaha yang lama ini ditutup bisnisnya, dia buka yang baru yang bermodalkan sesuai cash flow yang ada. Begitu juga dengan para pekerja. Para pekerja yang level tinggi ini, kalau seandainya tiba-tiba dia di PHK, bagaimana dia tetap bisa bertahan untuk hidup dan juga menghidupi lifestyle-nya. Karena orang yang pekerja di level atas ini, yang istilahnya pekerja-pekerja yang biasanya ikut perusahaan di level atas, otomatis terbiasa dengan lifestyle tinggi. Lifestyle tinggi, terus juga bukan hanya dia yang memakai lifestyle itu ya, bisa jadi keluarganya juga. Apabila keluarganya juga lifestyle-nya tinggi, nah problemnya di situ, seberapa kuat mental untuk berubah dari yang dulunya ada income menjadi tidak ada income. Sedangkan kalau yang mungkin yang pekerja yang menengah ke bawah, dia juga sama, mempunyai income pasti, tapi dia sudah terbiasa dengan lifestyle sederhana. Jadi seandainya dia harus kehilangan pekerjaan di tengah kondisi begini, lifestyle sederhananya yang akan menyelamatkan dia. Seperti itu. Yes. Artinya berarti sis tergantung seberapa kesiapan si pengusaha atau si pekerja ini menghadapi situasi krisis ya sis. Betul. Artinya Bisa dibilang jika itu situasi tiba-tiba. artinya kalau punya cadangan dana untuk menghadapi krisis itu akan jauh lebih menguatkan mentalnya begitu sis ya. Betul sekali. Jadi Sis, ini boleh pengelolaan keuangan penting sekali juga di sini. Pengelolaan keuangan penting sekali. Sebagai contoh perusahaan yang bagus ya dalam hal menghadapi sikon begini, itu yang perusahaan Grab ya, kalau nggak salah ya itu ya. Yang ketika dia harus dengan terpaksa mem-PHK beberapa karyawannya, dia akhirnya memberi pesangon laptop. Itu luar biasa sekali menurut saya. Dia memberi modal kepada pekerjanya untuk bisa membuat pekerja ini tetap bisa bekerja di zaman online ini. Wah, luar biasa nih sis. Artinya perusahaan ini benar-benar melihat kesejahteraan daripada karyawannya ya sis. Betul. Dan memang mereka punya satu kesiapan untuk menghadapi krisis, begitu sis. Sis, Ya. ini ada pertanyaan boleh kita tanyakan terlebih dahulu sih sebelum Silakan. kita lanjut ke ini karena related dengan apa yang kita bahas tadi.
Dari Pak Gabe, ya terima kasih Pak Gabe. Pak Gabe bertanya, tanya si Syofita, ada cara efektif nggak untuk behavior change? Jadi ada cara efektif tidak untuk perubahan perilaku begitu sih, Yang menghadapi mau pandemi ini mungkin ya. ya, yang mau dirubah perilaku apa dulu? Goalnya itu ingin perilaku apa? Nah Misalnya ini yang dulu, ya, ada misalnya yang kelanjutan dulu, ya sis, boleh saya sambung mungkin. ya Behavior silakan. change dari perubahan perilaku dari manusia yang loser menjadi winner gitu. Bagaimana caranya? Gitu sih. Ya, manusia loser yang biasanya diliputi oleh emosi-emosi negatif. Emosi negatif, khawatir, cemas, takut, dan lain sebagainya. Kalau mau mengubah perilaku sampai menjadi manusia yang winner, dia harus bertemu dengan teman-teman yang pemberani. Teman-teman yang istilahnya lingkungan positif yang membuat dia yang dulunya mungkin ya, cemas, takut, khawatir, dan lain sebagainya, bertemu dengan orang-orang yang positif, orang-orang optimis, orang-orang yang semangat. Akhirnya dia berubah, karena akhirnya dia melihat, loh, kok saya jadi aneh sendiri ya, kok saya ini cemas ya, kok saya jadi aneh sendiri karena terlalu khawatir, terlalu takut dan lain sebagainya. Ternyata orang-orang lain lebih santai, orang-orang lain lebih lebih apa namanya semangat, lebih justru melihat ini menjadi peluang momentum yang besar yang jarang terjadinya 8 sampai 10 tahun sekali. Ini waktunya. Kok bisa ya orang-orang ini berpikir seperti itu tapi saya tidak. Nah, dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang positif ini, maka kita akan berhasil melewati fase yang namanya perubahan itu tadi. Pertama yang dirubah adalah mindset dulu. Setelah mindset dirubah, maka actionnya ikut berubah. Action berubah, result pun berubah. Seperti itu. Oke, berarti tadi sis yang pertama adalah dari lingkungan kita ya sis ya. Kita harus temui orang-orang yang dulunya kita bukan pemberani, kita temui orang-orang yang pemberani, kita juga orang positif, orang-orang yang optimis begitu ya sis, Ya, supaya kita betul. juga bisa ikut menjadi orang yang demikian, begitu ya sis. Dan Ya, juga betul. artinya mindset kita juga yang penting yang harus kita rubah begitu sis ya, supaya Betul, betul. bisa kita menjadi seorang winner. Oke Ya. Pak Gabe, mudah-mudahan menjawab. Oke sis, kita lanjut ke yang tadi sis. Nah, begitu banyak tekanan bagi seorang pengusaha, begitu banyak ketakutan, kecemasan, beban mental sis. Kira-kira menurut sis Yovita nih, gimana sih solusi untuk para pengusaha sis untuk menghadapi situasi saat ini sis? Dengan adanya Silakan. tekanan seperti ini ya. Benar. Salah satu caranya berkumpul, berkolaborasi itu cara yang luar biasa. Karena bersinergi. Setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Bayangkan jika semua orang ini menyumbang sih setiap kelebihannya dan bekerja sama menjadi satu organisasi yang besar untuk bisa bertahan dalam sikon seperti ini. Ini menjadi luar biasa sekali. Seperti ibarat lidi, sapu lidi. Sapu lidi, satu lidi lebih mudah dipatahkan daripada 1000 lidi. Dipatahkan bersama akan lebih sulit. Jadi saya rasa bergabung, bersinergi menjadi satu ini adalah waktu yang terbaik untuk para pengusaha Oke. bertahan. Yes. Oke, silakan. Ya, artinya kita tidak boleh menyendiri ya sis ya. Kita Ya, harus berkumpul bahkan mencari satu komunitas yang bisa kita berkolaborasi begitu sis. betul. Benar kan? Di tengah Nah, sikon begini kita harus berkumpul. Karena kalau kita sendiri, seberapa kuat kekuatan Anda? Kenapa oke, maksudnya sombong sekali, maksudnya mempunyai ini ya, apakah kuat benar-benar bertahan sendiri? Seperti itu. betul betul sis. Nah, untuk mencari komunitas ini sis, ada nggak tips-tipsnya sis? Kita kan bisa saja masuk ke dalam komunitas yang salah. Bisa saja kita melihat memang satu komunitas sepertinya bagus, ternyata di dalamnya masing-masing orang adalah motivasinya tersendiri, mungkin ada orang yang egois, mungkin ada yang mau memanfaatkan kita gitu sis. Mungkin ada tips Ya, dari sis Yovita supaya bagaimana kita menemukan satu komunitas yang kita bisa tumbuh di dalamnya, kita bisa kolaborasi di dalamnya, dan kita bisa menjadi seorang winner di dalamnya sis. memang itu akan teruji oleh waktu.
Kita nggak bisa bilang kita gabung di satu komunitas tidak akan ada problem. Kita harus mencoba. Kita gabung di komunitas itu, hati dan pikiran kita nyaman nggak? Kalau sampai akhirnya hati dan pikiran kita merasa nyaman dan kita bisa berkembang di dalamnya, berarti itu adalah komunitas yang terbaik untuk Anda. Tapi apabila kita masuk ke dalam komunitas itu, tapi kita tidak bisa berkembang di dalamnya, berarti itu bukan komunitas yang terbaik untuk Anda. Mungkin Anda akan ditemukan komunitas lain yang lebih baik dan bisa membuat Anda berkembang. Yang penting adalah komunitas yang bisa membuat Anda berkembang. Kalau Anda hanya belajar, komunitas yang membuat Anda belajar saja, itu saya rasa bukan komunitas yang baik. Tapi komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa membuat Anda sampai berkembang dan menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berbeda dari dulu dan sekarang, seperti itu. Ya, artinya kita terus mencoba ya sis ya. Dan satu indikator bahwasanya ketika kita masuk ke komunitas itu, kita merasa tidak nyaman, berarti ini bukanlah komunitas yang baik untuk kita sis. Sama seperti cari jodoh lah kalau misalnya tahu rasanya yang pas di hati, yang benar-benar pas ya seperti itulah. Artinya chemistry-nya itu ya sis ya. Ya, Ketika betul. kita merasakan sesuatu yang kita lihat nyaman dan ini sepertinya memang baik untuk kita, disitulah kita mengetahui itu sis. Wah ini keren-keren caranya sis. Sama seperti mencari jodoh nih teman-teman. Ayo. Nah dari sisi pekerjaan nih sis, bagaimana sis? Menurut sis juga. Kan kasihan ya sis, saya terkadang melihat ada teman-teman yang pekerja, dia bercerita begini sis. Kondisi perusahaan sekarang sedang sulit. Tapi tekanan daripada atas itu jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi sis. Contohnya misalnya targetnya diminta untuk lebih tinggi. Sedangkan kondisi pasar tidak sebaik dulu sis. Negosiasi juga katanya sekarang juga tidak semudah dahulu. Dahulu kita lebih gampang negosiasi. Saat sekarang banyak negosiasi-negosiasi yang di-reject begitu sis. Nah bagaimana sebagai seorang pekerja boleh menenangkan diri sis, boleh memiliki solusi untuk memenangkan psikologis dirinya terlebih dahulu sis. Supaya dia bisa menghadapi situasi seperti ini sis. Jadi diminta ini ya targetnya lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Iya. Jadi saya rasa kalau dengar dari ceritanya ini dua-duanya sama-sama mempunyai kendala emosi. Yang mana namanya pengusaha atau bos, dia pasti nggak akan berani jujur ke karyawannya bahwa dia ini sebenarnya juga mempunyai permasalahan ekonomi. Jarang sekali seorang pemimpin atau pengusaha yang berani jujur di hadapan karyawannya bahwa dia juga sedang mengalami masalah ekonomi. Jadi saya rasa ini yang menghadapi sikon pergumulan emosi ini dua-duanya. Pengusahanya juga bergumul, yang pekerjanya juga. Jadi pengusahanya tuh berusaha, dia itu bilang harus dinaikkan, omsetnya harus dinaikkan, bla bla bla. Itu karena dia sendiri juga khawatir. Jangan-jangan ini tidak cukup ini uang cash flow-nya. Jangan-jangan ini tidak bisa bertahan ini 6 bulan lagi. Jangan-jangan ini nggak bisa bertahan 1 tahun lagi. Nah, seharusnya yang baik adalah pengusaha juga bisa mengendalikan diri untuk bisa menguasai emosinya, sehingga ketika dia menyampaikan kepada karyawannya, dia juga tidak menyakiti hati karyawannya dan istilahnya tetap bisa jalan bersama-sama. Jadi yang perlu diolah adalah kedua belah pihak, emosi kedua belah pihak antara si pengusaha dan si pekerja ini sendiri. Nah, dari sisi pekerja ini, saya kira cara yang bisa dilakukan adalah lebih peduli terhadap ini ya, terhadap atasannya atau pemimpinnya atau perusahaannya. Bahwa sikon begini memang memungkinkan sekali orang ini jadi gampang marah, terus gampang sulut kayak gitu loh. Nyolot sana nyolot sini kayak gitu ya. Jadi kayak emosinya ini lebih gampang menyalahin gitu ya. Ya, emosinya gampang terusik lah ya istilahnya. Iya, meluap ya. Jadi karyawan ini juga diminta untuk peduli terhadap atasannya. Jadi dengan cara mungkin apabila si atasan ingin menekan target harus gini. Nah, si karyawan berusaha menenangkan, mungkin si karyawan juga berusaha mengerti, mendengarkan.
gimana sih Pak sebenarnya ini kondisi kantor kita ini sebenarnya gimana. Terus kalau bisa diutarakan dua orang ini untuk saling berkomunikasi as a friend itu lebih bagus lagi. Jadi saling mengerti, oh kondisi pengusaha seperti ini, kondisi pekerja seperti ini, akhirnya ditemukan suatu wadah yang namanya win-win solution itu tadi dari dua belah Yes. pihak. Wah, keren-keren ini, Sis. Artinya sebenarnya si atasan ini atau pengusaha ini sebenarnya punya satu niat yang baik untuk mempertahankan perusahaan begitu ya, Sis. Sebenarnya Ya, juga menjaga si pekerja ini supaya dia tetap punya penghasilan, tetap punya gaji dan perusahaan tetap jalan. Cuman betul. caranya mungkin, Sis, ya. Ya, Caranya itu yang kurang baik ya, ya. gitu ya. Nah, berarti secara seorang pekerja kita harus yang mempengaruhi atasan kita begitu, Sis. Begitu ya, Sis. Kalau kalau dengan sikon begini dan pemimpinnya belum mindsetnya belum berubah, belum terbuka mindsetnya, ya dari sisi karyawannya untuk menolong pengusahanya. Jadi Nah, zaman sekarang tuh yang diperlukan adalah saling tolong menolong, kepedulian ditingkatkan. oke. Artinya secara pengusaha maupun sebagai seorang pekerja, inilah kecintaan kita kepada perusahaan harus kita tingkatkan lagi begitu ya, Sis, ya? Iya, seperti Nah, itu. bagaimana, Sis, ketika menjumpai seorang katakanlah atasan yang diktator begitu, Sis, yang nggak mau tahu, nggak mau terbuka, sebagai seorang pekerja sudah berusaha begitu, Sis. Apakah memang harus pindah ke kapal lain begitu, Sis? Tergantung hati dan pikirannya seberapa kuat si para pekerja. Apabila hati dan pikirannya sudah nggak kuat, ya keluar aja. Untuk mencari pekerjaan yang lebih happy atau lebih mendamaikan diri sendiri. Nah, di tengah Bagi situasi ini pekerja, kan, pengusaha sendiri juga menguntungkan pasti karena ada satu karyawannya yang keluar pasti ya. Jadi dia akan mengurangi ini budgeting perusahaannya juga. nah, namun kan di tengah-tengah kondisi pandemi, Sis, untuk keluar dan untuk mencari sebuah pekerjaan yang baru kan tidak mudah untuk saat ini, Sis. Betul, Itu betul yang sekali. membuat seorang pekerja kan tidak berani, Sis. Kalau Kadang-kadang, ya akhirnya ya. galau. Akhirnya ya kadang-kadang dia merasa, ya sudahlah saya nyaman saja di sinilah, apapun apalah, sampai perusahaan betul-betul titik penghabisan, Sis. Artinya Itu menjadi, kembali mm-mm. ya kembali ke hati dan pikiran karyawannya lagi. Seberapa dia masih bisa bertahan dengan sikon seperti itu. Berarti kuncinya adalah keterbukaan ya, Sis, ya. Ketika seorang pimpinan mau terbuka dan seorang pekerja mau terbuka, pasti akan menemukan win-win solution ya, Sis. Betul. Yes, keren-keren, Sis. Oke, Sis, kita kembali ke pertanyaan nih, Sis. Udah ada yang bertanya tadi sebentar. Dari Batik Wijaya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau di ikon pertanyaan ya, bisa ditanyakan kepada Sis Yovita. Cukup menarik dan cukup luar biasa sharingnya malam hari ini. Ya, Sis, ini dari Batik Wijaya, kesempatan apa yang bisa dihadapi di masa apa ini? Yang ada bagian usahawan dan karyawan itu sendiri. Tidak begitu jelas ini pertanyaannya. Ya, mungkin salah ketik dia. Iya. Eh, Batik Wijaya boleh boleh diketik sekali lagi pertanyaannya kurang ini. Oke, saya skip dulu coba lihat pertanyaan di atas. Sebentar ya, Sis. Oke, Sis. Ini di kondisi seperti ini, Sis. Saya melihat luar biasanya banyak pengusaha-pengusaha milenial yang malah melejit ke atas, Sis. Betul sekali. Apa yang membedakan mereka dengan pengusaha-pengusaha yang dulunya luar biasa, udah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun, Sis. Mereka punya strategi-strategi yang handal, tapi kenapa sekarang malah mereka kalah dengan seorang pengusaha-pengusaha milenial yang notabene baru mau mulai eh, bisnis begitu, Sis. Betul sekali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa setiap 8 sampai 10 tahun sekali maka akan ada perubahan budaya.
Dan salah satu perubahan budaya yang sedang terjadi sekarang adalah perubahan dari offline menjadi online. Nah, sedangkan pengusaha-pengusaha milenial sekarang kan melek teknologi sekali. Melek Betul. teknologi, temannya banyak, relasinya. Meskipun nggak pernah ketemu ya, tapi kan teman Iya. di Facebook mungkin, teman di media sosial, terus keberanian mereka dalam hal berbicara dengan orang lain yang nggak kenal, bisa langsung disapa melalui media sosial. Keberanian-keberanian pengusaha milenial seperti itu yang menyebabkan dia menjadi melejit di tengah sikon begini. Sedangkan dibedakan dengan pengusaha yang dulunya mungkin berhasil pada zamannya di masa 8 tahun silam, 10 tahun silam, pengusaha-pengusaha yang dulunya pemikirannya berhasil di zamannya, dia merasa dia sudah mempunyai ilmu. Dia merasa sudah penuh ilmunya. Dia merasa bahwa strateginya sangat berguna atau strateginya bermanfaat di zaman sekarang. Padahal ini sudah perubahan zaman. Bisa jadi strategi jitu tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan di zaman ini. Akhirnya itu yang menyebabkan pengusaha-pengusaha yang lama ketinggalan kereta. Karena mereka tidak mengubah pola pikirnya. Mereka masih pakai pola pikir yang lama. Masih pakai cara yang lama, strategi yang lama, seperti itu. Jadi ada kedua perbedaan ya di sini ya. Yes, sis. Oke, sis. Luar biasa dua hal saya dapat ini, sis, dari cerita sis ini. Satu adalah seorang pengusaha dari sisi psikologis ya, sis. Pengusaha yang sudah dulu berhasil menganggap dirinya adalah mampu, sis. Ya kan? Betul, Sedangkan secara psikologis seorang pengusaha milenial merasa dirinya tidak punya apa, dia terus mau belajar begitu, sis. betul. Sehingga itu yang membuat dia berhasil, sis. Ya Nah, ini bisa cukup jadi cukup begitu. cukup menarik dan kuncinya adalah bagaimana tadi ya, setiap berapa tahun? 8 tahun ya, sis. 8 sampai 10 tahun 8 tahun, 8 sampai periode. 10 tahun itu terjadi sebuah perubahan, sebuah ada hal-hal baru yang terus berubah di dunia ini. Artinya, kita sebagai seorang pengusaha maupun pekerja harus terus belajar. Kita harus terus menerima jika ada sesuatu perubahan yang baru, maka kita harus belajar dengan perubahan itu ya, sis. Ya, kita harus beradaptasi sesuai zamannya. Oke, oke. Artinya ilmu yang 8 tahun lalu belum tentu relevan di zamannya sekarang gitu, sis. Betul sekali. Ya. Baik, sis. Ini sudah ada pertanyaan masuk lagi dari Premiumku. Pekerjaan sampingan di masa pandemi yang cocok apa ya, Kak? Tolong dijawab. Di masa Oke, pandemi. silakan. Di masa pandemi ini yang cocok bekerja sama dengan marketplace. Saya sendiri pun juga membuka lowongan pekerjaan justruan di tengah kondisi seperti ini. Membuka lowongan pekerjaan melalui media marketplace. Karena dari marketplace sendiri, dia tuh enak sekali loh. Maksudnya enaknya itu karena sistemnya sudah jelas. Kita hanya mengikuti saja. Mengikuti saja. Bahkan sistem dalam pengirimannya pun sudah jelas. Terus dalam sisi, kita cuma perlu mengupdate teknologi, bagaimana cara posting fotonya, bagaimana cara kita mempunyai barang yang cocok untuk dijual di marketplace. Hanya seperti itu. Tapi selebihnya kayak teknisnya, bertemu dengan customer, kita harus mengantar barang. Terus itu semua sudah ada di marketplace, sudah disediakan dengan marketplace yang sudah tersedia zaman sekarang ini. Ya, toolsnya sudah lengkap sih, ya. Tinggal Ya, bagaimana yang kita mau perlu masuk. lakukan edukasi aja, mengedukasi diri bagaimana cara untuk bisa bergabung di di marketplace. Betul. Bagaimana kita mau masuk, kita mau belajar, dan kita melakukannya. Mudah-mudahan ada jalan, sis. Ya. Nah, oke, mungkin menjawab ya dengan Premiumku. Oke, ini kembali tadi yang Batik Wijaya. Kesempatan apa yang didapat oleh usahawan dan karyawan di masa yang akan datang agar saling menguntungkan? Oke, silakan, sis. Kesempatan apa yang didapat oleh? Melalui sikon begini, antara usahawan dan karyawan, ini adalah suatu sikon yang membuat para karyawan lebih mengenal ini ya, pemimpinnya juga lebih mengenal karyawannya. Jadi kesempatan apa yang didapat di sikon begini? Kesempatan saling mengenal.
saling terbuka. Dan akhirnya ketika ada dua ini ya, antara pengusaha dan pekerja ini terbuka satu sama lain, ditemukan titik temu yang mana akhirnya mereka bisa bekerja sama lebih baik lagi ke depan. Jika bisa dilanjutkan, maka bisa bekerja sama lagi ke depan, lebih baik lagi, menata perusahaan lebih baik lagi. Apabila tidak bisa dilanjutkan, artinya dia harus menemukan wadah lain yang cocok dengan dirinya itu tadi. Jadi saatnya bersatu atau bercerai, istilahnya seperti itu ya, sebagai perusahaan itu. Yes. Boleh saya tambahkan sedikit, Sis? Ya. Ya, mungkin pengalaman saya ya, kalau dengan kondisi pandemi seperti ini, karyawan lebih mengenal siapa bosnya, dan Betul. si pengusaha lebih mengenal mana karyawan yang betul-betul loyalitas kepada perusahaan. Dan disinilah juga saatnya sama-sama menghadapi masalah, bagaimana kita bisa saling care di situ. Kalau dulu mungkin nggak ada masalah, kita nggak peduli dengan karyawan kita nggak peduli dengan atasan kita. Namun di sini mungkin adalah saat yang dicoba ya, Sis. Bagaimana sebenarnya kita care tidak kepada perusahaan. Gitu. Begitu ya, Sis, kurang lebih ya. Betul. Lebih saling mengenal satu sama lain. Oke, inilah kesempatan ya buat ini teman-teman semua dan juga Batik Wijaya. Ada hikmah di balik pandemi ini. Kita bisa mengenal siapa atasan kita bisa mengenal siapa karyawan kita. Oke, cukup menjawab dan kita ke pertanyaan selanjutnya, Sis. Oke, sebentar. Ada. Ya, halo. Ya. Oke. Oke. Dari Siswiwit Anastasia ya Bu Anastasia, pertimbangan psikologis apa yang paling logis bagi karyawan untuk memutuskan stay atau out dari perusahaan yang tiarap? Nah, ini dilema juga ini, Sis. Jadi dia juga tahu kalau perusahaannya ini tiarap ya. Kalau dari benar. pertanyaannya begitu ya? Iya, betul. Ya, ini, apakah Anda juga masih digaji di sana? Kalau misalnya masih digaji dan Anda masih mau bekerja di sana, ya lanjutkan. Kalau memang itu masih cocok dengan hati dan pikiran. Tapi kalau sudah merasa tidak cocok di hati dan pikiran, keluar juga menjadi solusi yang bagus. Karena bagi perusahaan pun juga tidak akan bagi perusahaan juga akan menolong dengan satu orang yang keluar, kan otomatis dia bisa menata ulang cash flow-nya seperti itu. Yes. Oke, Bu Anas ya, cukup menjawab ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Omega Kitchen. Persaingan sangat ketat kalau di marketplace. Nah, bagaimana solusinya sedangkan hari-hari harus makan? Nah, ini pertanyaan menarik ini, Sis. Ya. Ya, memang saya sempat juga istilahnya pernah bertanya ke salah satu mentor saya. Bagaimana ini, Pak Sikon begini ini? Yang mana semua orang juga go online. Akhirnya market online ini bukan menjadi market yang blue ocean lagi, tapi ini red ocean. Karena semua orang akhirnya go online semua. Nah, yang diperlukan ternyata di Sikon seperti ini adalah kembali lagi ke branding. Kembali lagi ke diri sendiri, kembali lagi ke kelebihan apa yang kau punya dibandingkan yang lain. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita bisa pintar membranding diri sendiri di Sikon seperti ini. Yes, oke. Ya, bagaimana kita branding diri kita, personal branding kita ya. Ketika masa seperti ini yang paling penting adalah bagaimana kita dikenal orang gitu ya, Sis? Ya, betul. Kreatif lah, ide kreatif. Bagaimana kita menjadi yang berbeda daripada yang lainnya. Seperti sekarang ini mungkin ya banyak banget semua pada live. Pada duet live semua. Saya rasa banyak sekali lah ya. Itu bagaimana kita menjadi pembeda. Ketika kita live, kita mungkin kayak saya sendiri, saya bawa alat peraga ini. Ini kan menjadi sedikit pembeda, meskipun cuma simple. Atau Betul. saya memilih jam yang lain daripada yang lain. Seperti salah satu mentor saya yang pernah nge-live jam 00.01. Itu kan menjadi pembeda.
betul. dari yang lainnya nge-live-nya jam 7, yang sana nge-live-nya 0001. Akhirnya orang bertanya semua, kok ngapain itu nge-live jam segitu ya? Nah, itu yang membuat akhirnya bertahan di sikon seperti ini karena adanya pembeda itu sendiri. Diferensiasi itu tadi ya, Sis. Ya, diferensiasi, benar. Oke, yes. Ya cukup menjawab ya dengan Omega Kitchen tadi, Bro Lauren. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro David Data Property. Apakah pekerja yang di PHK ada kesempatan untuk menjadi pengusaha? Ya, Sis, silakan, Sis. Saya yakin Sangat Sis bisa ada. jawab. Justru ini kesempatan Anda kalau menurut saya. Apabila Anda tidak mengalami yang namanya PHK, Anda tidak akan pernah dalam hidup Anda mengalami yang namanya titik terendah, atau bahkan mengalami satu sikon benar-benar nggak punya uang, dan akhirnya Anda berlutut dan berdoa, dan akhirnya Anda bangkit. Dan itu yang mana justru sikon-sikon begitu yang biasanya menciptakan ini ya pemenang bisnis yang luar biasa. Karena dia pernah berada sampai di level seperti itu. Dia akhirnya ketika dia bangkit, dia menjadi seorang pengusaha yang bagus, dan dia akhirnya mempunyai jiwa humble-nya yang luar biasa. Jiwa kerendahan hatinya yang luar biasa karena dia pernah berada di posisi terendah dalam hidupnya. Akhirnya kalau lihat orang lain yang juga berada di posisi terendah, dia pasti nggak tega. Tapi beda dengan halnya seorang pengusaha yang seumur hidupnya, dia tidak pernah mengalami kejatuhan. Seorang pengusaha yang jalannya selalu mulus, selalu di atas terus, dia akan kurang bisa menghargai orang lain, istilahnya kurang bisa rendah hati. Karena apa? Karena seumur hidupnya dia tidak tahu bagaimana rasanya hidup tidak punya uang, bagaimana rasanya di bawah. Mereka tidak mengerti perasaan-perasaan seperti itu. Itu yang menyebabkan akhirnya pengusaha yang tidak pernah gagal, tidak mempunyai kemurahan hati untuk berbagi, tidak mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Seperti itu. Yes. Oke, Bro David, mudah-mudahan menjawab. Nah, Sis, ada satu hal yang menurut saya luar biasa, Sis. Nah, apakah ini bisa dilihat dari sisi psikologis, Sis? Ketika seorang misalnya di PHK, ataupun dia seorang pengusaha yang perusahaannya bangkrut, Sis, atau perusahaannya sedang mengalami titik terendah, boleh dikatakan penghasilan hampir tidak ada, Sis. Namun si pengusaha ini atau si pekerja ini terus melakukan, terus ingin menolong orang lain, Sis. Dia menolong orang lain bagaimana orang lain juga bisa bekerja di saat dia sendiri susah, Sis. Dia menolong bagaimana membuka peluang bagi orang lain. Dan saya melihat satu hal yang luar biasa, bahwa ketika mereka menolong orang lain, mereka sendiri tertolong, Sis. Betul. Ketika dia betul buka kesempatan bagi orang lain, dia sendiri kesempatannya terbuka juga, Sis. Nah, apakah Nah, secara psikologis memang karena dia menolong itu dia menjadi lebih tenang atau lebih happy, lebih bahagia sehingga membuka pintu rezeki ya, katakanlah kesempatan bagi dia. Apakah seperti itu, Sis? Secara psikologis, Sis? ketika dia ingin menolong, niat dari dalam hatinya keluar 100%. Jadi ketika ingin menolong orang lain, actionnya ini tadi keluar. Akhirnya tanpa sadar dia ini sudah kuat sendiri. Seperti itu. Jadi dia dalam proses menolong orang lain, dia ternyata berproses menjadi pribadi yang kuat. Itu yang membedakan. Ya, dia grow Sebagai up contoh karena orang dia sama-sama nggak bisa renang ya. Sebagai contoh orang sama-sama nggak bisa renang. Nggak bisa renang, ternyata ada orang lain yang juga kecemplung. Terus saya sendiri nggak bisa renang, orang lain kecemplung. Padahal saya ibaratnya nggak bisa renang, tapi ternyata satu waktu, satu momen kok bisa menyelamatkan orang yang tadi butuh bantuan. Tiba-tiba bisa mendadak, istilahnya kayak gitu. Skillnya keluar semua, skillnya keluar, apanya keluar, akhirnya bisa menolong dan selamat semua. Selamat dua-duanya, sama-sama selamat. Nah itu sebagai contoh kiasannya. Ketika dia mau menolong, keinginannya ini tinggi sekali. Untuk menolong orang itu keinginannya tinggi sekali, bahkan dia mengucapkannya dengan doa. Doanya lantang, tolong Tuhan selamatkan kami Tuhan. Dan akhirnya dua-duanya selamat dari sikon atau kejadian ini. Itu yang membuat kenapa orang yang di tengah kondisi seperti ini, dia menolong orang lain, justru dia tertolong. Karena ketika dia menolong orang lain, kemampuan terbesar dalam dirinya keluar semua. Keluar semua maksimal.
seperti itu. Ya, artinya ketika dia mau menolong orang lain, keinginannya kuat, sehingga kemampuan dia all out semua ya. Iya, Bahkan betul lebih sekali. dari 100% bisa jadi ya, Iya, Sis. Yang bisa mungkin jadi 101 100%-nya, atau 1000. 100%-nya dia nggak bisa berenang, padahal akhirnya karena di luar itu jadi bisa menolong orang lain ya. Jadi kalau nolong sudah nggak pakai otak lagi. Itu tadi kalau sikon seperti itu ya, pakai otak. Waduh, saya nggak bisa renang juga ini. Gimana ya? Akhirnya nggak jadi, kebanyakan mikir sudah tenggelam ini temen yang mau ditolong ini. Tapi kalau Betul. sudah nggak pakai otak, sudah aku juga ini nyemplung ini gimana caranya dan berdoa. Doa akhirnya kok selamat ya dua-duanya. Seperti itulah contoh ilustrasinya. Yes, yes. Iya, ini luar biasa nih teman-teman. Nah, ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita juga menolong diri sendiri gitu. Akhirnya kemampuan kita atau diri kita itu sebenarnya jadi lebih kuat gitu ya, Sis. Sis, Iya, ini kita betul. kurang lebih tinggal sekitar 7 menit atau 8 menit, Sis. Saya bacakan mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Sis. Ya. Yang pertama dari Ishak Lombok Property. Apa sumber berita terbaik untuk mengikuti perkembangan budaya atau zaman? Wah, ini silakan, Sis. Sumber informasi terbaik. Untuk mendapatkan Untuk zaman informasi. sekarang, informasi dikuasai Google nomor satu. Apa-apa sekarang kita nyari di Google, bukan begitu? Iya, benar. Tapi untuk untuk menyelaraskan dengan kebaikan, kita harus pakai sumber hati. Karena Setuju. semakin tinggi pengetahuan, manusia ini dibuat semakin melek teknologi luar biasa. Terkadang yang namanya kepedulian sirna, kerjasama sirna, menghargai orang lain sirna. Maksudnya kemampuan hatinya mulai hilang. Mulai Nah, redup ya. jadi sumbernya tadi, kalau secara informasi pakai Google. Tapi kalau secara apa untuk melihat ke depannya, untuk menjadi yang lebih baik lagi, pakai hati juga. Dipakai otak dan pakai pikiran dan juga hati. Seperti itu. Wes, keren, keren, keren. Nah, ini jawaban yang luar biasa ini. Jadi, kalau Anda butuh informasi, Google adalah pilihan terbaik. Tapi kalau Anda butuh di luar informasi itu, gunakanlah hati Anda, maka Anda akan menemukan ya cinta tadi, mungkin orang-orang yang memang akan menolong kita ya, Sis. Iya. Oke, ini kembali dari Omega Kitchen, Sis. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita. Bagaimana penyampaian yang baik terhadap karyawan yang ingin di PHK sebagian? Oke, Sis. Mungkin karyawannya banyak, tapi mau sampaikan sebagian ini susah kadang terucap dari mulut. Mungkin nggak tega, udah bekerja lama dengan kita, sudah berdedikasi, begitu, Sis. Nah, bagaimana mungkin cara Jujur penyampaian? adalah jawaban yang terbaik. Karyawan pada akhirnya juga akan berbicara lah pakai hati. Jujurlah berkata bahwa sikon seperti ini tidak bisa membuat saya bertahan. Untuk mempertahankan perusahaan sendiri nggak bisa. Jadi oleh karena itu saya dengan berat hati, saya harus PHK sebagian karyawan. Dengan sangat berat hati. Dan yang lebih baik kalau bisa ada pesangon seperti cerita saya tadi loh. Pesangonnya laptop atau pesangonnya handphone, supaya dia ini setelah di PHK dia bisa belajar ilmu baru. Siapa tahu dia lebih sukses setelah di PHK. Yes. Seperti itu. Jadi tetap keep friend, tetap tetap setelah PHK tetap juga tanyakan kabarnya. Gimana kabarmu? Sudah berhasil belum menciptakan pekerjaan baru? Kamu sekarang kerja apa? Nah, seperti itu ya. Tetap harus ada komunikasi yang seperti itu. Berikan dia modal, berikan dia kail, berikan dia jala untuk bisa menjala ikan itu tadi atau mencari makan. Yes, yes, keren, keren, keren ini, Sis. Jadi artinya kejujuran adalah yang paling terbaik ya, Sis ya. Tidak ada lain lagi ya. Kita mau Ya, berkata-kata manis sampai bagaimanapun, jika itu bukan kejujuran juga, mungkin karyawan bisa merasakan itu, Sis ya. betul. Namun dengan kejujuran dan satu hal yang luar biasa yang Sis Jovita tadi katakan, sampaikan adalah kita memberikan solusi juga. Bukan hanya sekedar mem-PHK, tapi membekali dengan kail tadi. Contohnya misalnya laptop atau handphone gitu ya, Sis. Ya, Sehingga betul. membuat mereka bisa juga mencari makan sendiri. Artinya kembali tergantung si karyawan ini ya, dia mau berusaha maka dia akan tetap bisa mendapatkan makanan. Jika tidak mau berusaha ya mungkin
itu urusan Anda begitu ya, Sis. Iya. Oke, Sis. Oke, tidak terasa waktu kita hampir habis, Sis. Oke, tinggal kurang lebih berapa menit. Oke, Sis. Mungkin kita tutup dengan closing statement, nah, Sis. Jadi, apa pesan Sis buat kita semua, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai karyawan, baik itu orang di luar sana yang mungkin self employee atau juga mungkin pekerja buruh harian lepas begitu, Sis, menghadapi situasi yang tidak mudah ini, menghadapi, ya kalau saya bilang adalah corona ini kan tiba-tiba ya, Sis. Iya, Bahkan betul. pakar-pakar pun tidak bisa memprediksi, nggak pernah memprediksi sama sekali. Banyak pakar dulu kan bisa memprediksi krisis ekonomi, tapi nggak bisa memprediksi corona ini, Sis. Betul-betul banyak, bahkan hampir semua pihak kaget begitu, Sis. Nah, apa pesan Sis untuk para pengusaha, pekerja, maupun self-employed? Oke, silakan. Punyalah mental yang positif karena hal ini terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya Anda aja yang mengalami ini, tapi semua orang di belahan dunia sedang mengalami sikon ini. Jadilah pemenang dalam kehidupan ini. Setelah menang, jangan lupa menyelamatkan yang lain juga. Jangan lupa istilahnya menolong yang lain juga. Dan ini saatnya bersinergi bersama untuk memajukan negara Indonesia. Setelah kita bisa memajukan negara Indonesia, kita bisa menjadi berkat juga buat dunia kita. Seperti itu sih. Yes, luar biasa. Oke, semua tergantung kepada kita ya teman-teman. Kita mau menjadi seorang pemenang atau mau menjadi seorang pecundang. Pilihan ada dalam diri kita. Terima kasih. Malam hari ini saya Eriadi Thomas bersama Sis Yovita mengucapkan terima kasih. Salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih Sis Yovita telah hadir bersama Tanya Mentor. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Sis. Selamat malam semua. Selamat malam Sis. Sukses. Salam Oke. sukses selalu. Oke, bye.